Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gavrila. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai site planning concept yang diambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Gun Clair. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah studi lapangan pariwisata. Mari simak materinya. Merupakan aspek yang paling penting dan nyata dalam sistem pariwisata, yaitu bangunan atau lingkungan yang dibangun. Dalam hal ini, site plan menggambarkan apa saja yang dapat dirasakan, dialami oleh visitor atau pengunjung. Berbagai macam hal dapat dirasakan saat seseorang bepergian, misalnya dari daerah kecil ke daerah yang besar. Oleh sebab itu, pariwisata menjadi sektor penggerak ekonomi yang lebih besar daripada sektor lainnya. Karena besarnya pengembangan lahan untuk dipakai sebagai resort, pusat hiburan, arena bermain outdoor, dan lain-lain. Ada beberapa macam designers atau perencana profesional, diantaranya landscape architects, urban designer, dan urban planners, yang mana akan kita bahas satu persatu. Landscape architect adalah tenaga profesional yang menjembatani pembangunan landscape dan karakteristiknya dengan adaptasinya terhadap penggunaan manusia sehari-hari. Perbedaannya dengan arsitek adalah umumnya fokus utama dari arsitek adalah unsur kreatif dan detil dari sebuah bangunan. Kreativitas inilah yang menyalurkan solusi baru dalam pengembangan eksterior, interior, dan spasial. Namun, terkadang inovasi-inovasi ini sulit diterima oleh publik yang masih bersifat konvensional. Yang ketiga yaitu urban designer atau perancang kota. Lapangan utama dari perancang kota adalah gabungan dari arsitektur dan arsitektur lanskap. Fokus utama mereka adalah bangunan fisik, keindahan estetik, dan fungsi dari suatu kota. Secara garis besar, perancang kota bekerja dengan politikus lokal dengan tujuan memelihara keinginan individu kota dan keinginan warga lokal sejalan dengan keinginan pengunjung. Yang terakhir adalah urban planners atau perencana kota. Perencana kota dianggap sebagai pembimbing aspek ekonomi dan sosial dari sebuah kota. Fungsi dan tugas utama mereka meliputi transportasi, penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk, dan berbagai aspek lainnya dalam manajemen suatu kota. Perencana kota pada umumnya adalah tenaga profesional yang bekerja sama dengan arsitek. Kemudian ada pemegang kendali dalam desain tapak. Pemegang kendali dalam desain tapak ini ada 7 poin, dan yang pertama adalah owner atau developer, atau kita sebut sebagai pemilik atau pengembang. Tidak ada pengembangan pariwisata yang terjadi kecuali pemilik atau pengembang ingin melakukannya. Para pemilik dan perencana ini pun melakukan sesuai dengan cara mereka. Para pengambil keputusan untuk pariwisata ini terdiri dari 3 sektor, yaitu pemerintah, organisasi nirlaba, dan pemilik komersial. Yang kedua adalah money lenders atau pemberi pinjaman uang. Baik perusahaan swasta maupun negeri memiliki kriteria tersendiri untuk proyek finansialnya. Berbagai macam rencana pada akhirnya tidak terselesaikan akibat masalah biaya. Permasalahan pajak juga menjadi masalah besar bagi perusahaan publik, hingga pada akhirnya eksekusi dari rencana awal diturunkan spesifikasinya. Yang ketiga, industri konstruksi. Semua proyek yang memerlukan modifikasi dan konstruksi memerlukan penawaran dari perusahaan konstruksi, karena biasanya estimasi dari seseorang desainer ketika bertemu dengan inflasi tidak merefleksikan biaya pembangunan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan berbagai macam modifikasi rencana. Yang keempat adalah managers. Managers akan terlibat dalam sebuah proyek ketika proyek tersebut telah disetujui, terutama pada proyek akomodasi seperti hotel, restoran, pusat hiburan, dan resort. Rincian operasi fungsional jauh lebih mudah diubah pada tahap perencanaan daripada setelah konstruksi berlangsung. Yang kelima adalah publik. Beberapa kelompok publik dapat mempengaruhi eksekusi dari sebuah rencana.
Untuk beberapa pengeluaran pemerintah, publik menjadi support utama dengan pajaknya. Organisasi publik makin meningkatkan advokasi dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pariwisata, misalnya asosiasi perhotelan, pariwisata, tour and travel, dan maskapai sekarang lebih aktif. Yang keenam adalah public involvement atau keterlibatan publik. Semua pengembang pariwisata berkewajiban untuk memberi tahu publik tentang rencana pengembangan karena dapat menjadi kepentingan terbaik bagi mereka. Masyarakat lokal memiliki hak untuk mengetahui bagaimana suatu proyek akan mempengaruhi mereka. Beberapa mekanisme dapat digunakan sebelum dan sesudah rencana sketsa telah disiapkan. Misalnya kontak pribadi, open house, lokakarya, kelompok penghubung masyarakat, dan rilis media. Saat keterlibatan berlangsung, pemantauan disarankan untuk tujuan-tujuan berikut. Seperti untuk menentukan preferensi publik, untuk mengidentifikasi masalah-masalah luar biasa yang menjadi perhatian, untuk memasukkan input publik ke dalam proses perencanaan, untuk menentukan apakah publik menerima dan memahami informasi, dan untuk mengidentifikasi area yang mungkin belum dicakup oleh program. Ketika ditempatkan, dirancang, dan dikelola dengan baik, pusat-pusat interpretasi pengunjung seperti itu dapat berfungsi sebagai daya tarik pengganti. Dengan kata lain, alih-alih memberikan pengunjung berkeliaran di basis sumber daya tanpa pilih kasih, mengancam elemen sumber daya dan mempelajari lingkungan. Kemudian, proses desain situs model. Pengembangan pariwisata berkelanjutan pada skala lokasi yang dapat dicapai dengan perencanaan tim yang mencakup perancangan profesional, pemilik properti, pengembang, dan publik yang terlibat. Urutan seperti itu diinginkan untuk atraksi, layanan, dan pusat interpretatif, serta untuk pengembangan situs pariwisata spesifik lainnya. Urutan dimulai dari analisis pasar. Desain bekerja dengan pemilik-pemilik pengembang untuk melibatkan layanan analisis pasar. Saat ini, total pasar perjalanan dibagi menjadi beberapa kelompok khusus, beberapa atraksi, layanan, dan fasilitas dapat memenuhi semua. Kemudian, definisi program. Penting bagi pengembang bekerja sama dengan desainer untuk mencapai konsensus tentang definisi program. Definisi ini mencakup setiap struktur yang direncanakan dan penggunaan lahan yang dimajukan untuk proses desain situs. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu pemilihan situs atau program revisi. Banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan seperti akses, luas persiapan lahan, ukuran, lokasi, biaya, ketersediaan lahan, peraturan penggunaan lahan, dan hubungan dengan persaingan. Yang keempat yaitu analisis situs. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor on situs dan faktor off situs. Faktor on situs diantaranya adalah elemen yang dibangun, yaitu batas hukum dan visi kenyamanan publik, bangunan yang ada, jembatan, dan struktur lainnya termasuk yang memiliki kepentingan historis dan arkeologi. Kemudian sumber daya alam dinilai dari jenis tanah untuk petunjuk tentang permeabilitas, stabilitas, dan kesuburan, badan air termasuk keabadian, fluktuasi, dan kebiasaan lainnya, serta dinilai dari karakteristik perseptual, yaitu karakteristik estetika, termasuk pandangan fitur, dan bau dan suara di dalam lokasi. Kemudian faktor off situs. Faktor off situs yaitu penggunaan lahan di sekitarnya dan karakteristiknya, khususnya kompatibilitas dengan aspek lain. Kemudian program lokasi yang dimaksud tren perubahan lahan, yaitu bayangan dari pembangunan bertingkat tinggi, sumber aliran dan drainase dan karakteristiknya seperti stabilitas banjir dan potensi. Kemudian ada polusi dan pengaruh negatif dari suara dan bau yang dihasilkan di dekatnya, seperti dari pertanian, industri, dan hiburan. Yang kelima adalah sintetis. Langkah sintetis ini dimaksudkan untuk mendapatkan makna dari sejumlah besar fakta yang telah dikumpulkan. Dalam langkah sintetis harus ada dua tindakan yang sangat penting, yaitu partisipasi publik dan penilaian berkelanjutan. Bagian penting dari sintetis adalah bereksperimen dengan hubungan fungsional antara beberapa elemen proyek.
Pada gambar 9.3 diilustrasikan gelembung diagram yang menunjukkan hubungan antara elemen program yang dibutuhkan oleh agen Taman Nasional. Karena gelombang dari environmentalisme atau pengembangan atau perancang serta masyarakat lokal perlu mendefinisikan bagaimana niat proyek ini mencakup kelestarian lingkungan. Poin ini mencakup dampak potensial sosial dan ekonomi serta dampak yang terkait dengan sumber daya alam dan budaya. Tahap yang keenam yaitu desain konseptual. Pada desain konseptual, setelah banyak jam diskusi antara perancang, pengembang, dan publik mengenai pernyataan masalah, pemilihan lokasi dan analisis, serta sintetis sekarang mulai membuahkan hasil. Kemudian yang ketujuh adalah kelayakan. Langkah pertama dalam mempersiapkan kelayakan finansial adalah perkiraan total biaya modal situs, pengembangan arsitektur, dan desainer bekerja sama dengan kontraktor lanskap dan bangunan untuk membuat estimasi total biaya konstruksi untuk setiap solusi rencana sketsa alternatif. Yang kedelapan adalah rencana akhir. Rencana akhir ini mencakup 3 dokumen utama, yaitu gambar konstruksi, spesifikasi, dan kontrak. Yang terakhir adalah evaluasi. Yang dibutuhkan adalah penilaian oleh pemilik dan perancang tentang seberapa baik desain memenuhi tujuannya, karena keseluruhan proyek didasarkan pada perkiraan minat pasar dan kualitas manajemen. Pariwisata sangat dinamis sehingga sulit untuk membuat perkiraan keberhasilan yang tepat dan tidak peduli seberapa baik proyek yang dirancang. Umpan balik dari pengunjung, manajer, dan masyarakat setempat dapat memberikan pencerahan yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi penonton. Salam pariwisata.